Kayak mereka kan membantah, katanya itu terlalu, bisa dibilang mungkin terlalu lebay. Tidak ada tindakan kekerasan sampai yang katanya berdarah-darah, karena mereka punya 3 saksi yang notabene ada di situ dan tidak pernah melihat kekerasan. Gimana? Jadi nggak apa-apa. Ya, jadi gini, saya menyikapinya bahwa insya Allah klien saya, Ibu Aska ini bukan orang yang halusinasi. Apa yang dia alami, kekerasan berulang, dia ceritakan kepada kami. Tentunya dengan bukti-bukti dokumen yang dia sertakan. Kalaupun dari pihak sebelah tidak mengakui, ya, atau justru memutarbalikkan fakta, itu silahkan saja. Ya, cuma perlu diketahui bahwa dalam peristiwa ini, mari kita sama-sama gunakan hati nurani, ya, hati nurani, dan betul-betul secara profesional, tidak membuat mengarang cerita, tidak memutarbalikkan fakta. Tolong kita sama-sama, ya, ikuti proses hukum yang dimana saya juga mendengar dari klarifikasi tim kuasa hukum Mr. A itu mereka patuh hukum. Artinya silahkan saja hadapi kami dengan bukti-bukti. Jangan memberikan argumentasi atau melempar isu-isu ada orang ketiga, ya, atau dan lain sebagainya. Silahkan dibuktikan. Saya sangat senang kalau berhadapan dengan tim kuasa hukum yang berbicara berdasarkan fakta dan bukti otentik. Maka bersama ini, per hari ini, saya meminta, ya, kan tim kuasa hukum udah kenal nih, pengacaranya Aska saya, kan sudah kenal. Saya minta, tolong dibuktikan atas dasar apa, ya, kliennya Mr. A itu mengadukan klien kami ke KPAI, atas dasar dan alat bukti apa? Tolong dibuktikan. Saya minta tolong dibuktikan. Ya, seperti kami juga siap membuktikan segala sesuatunya. Tolong dibuktikan dengan dokumen apa sehingga dia bisa melaporkan dia peristiwa ini, pengaduan ini, lalu klien kami dipanggil. Saya minta buktinya apa? Apakah paspor? Apakah akte kelahiran anak? Laporan ini, pengaduan ini sedang tidak masuk, sedang berhalangan, sehingga tadi Mas Gilang sampaikan saya akan cek. Saya cuma titip itu aja, Mas Gilang. Saya pengen tahu alat bukti apa, ya, sehingga KPAI menerima pengaduan, sehingga KPAI mengetahui bahwa oh, atas dasar bukti ini loh, ini si bapak kesulitan ketemu anaknya. Tadi saya sudah sampaikan, saya minta, ya, diinformasikan bila ada informasi-informasi terkait dengan bukti pada saat dia mengadukan klien kami di KPAI. Baska tadi juga sempat bilang pihak sana, Baska dalam usia 7 bulan, Baska pernah ingin kabur, tapi dihalang-halangi sama Mr. Iya, kabur karena dipukul. Gimana dong? Masa dibiarin aja? Mati dong. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, mati. Terus gimana? Ada garansi nggak nyawa? Kondisinya pada saat itu memang Baska lagi Berantem. dalam keadaan dipukul, makanya kamu melarikan diri. Iya, enggak. Awal yang 7 bulan itu dijemput polisi, visum, terus buat LP, aku nginep ke teman aku.
di kan apartemennya di depan dia juga tahu kok. Dan dia sempat menghalang-halangi dirimu. Aku mau pulang ke rumah orang tua karena berantem itu aku nggak kuat lah, udah nggak kuat deh pokoknya. Terus disiksa bisa dibilang. Nggak disiksa, maksudnya berantem dia pakai tampar terus cengkramnya kenceng banget, mungkin gara-gara diminum ya nggak sadar kali ya kayak gitu. Ya, Mas Ali, si Alif merasa tertekan katanya saat ini karena gimana menanggapi hal itu sendiri gimana? Dibilang seperti itu. Kan syukur-syukur sama aku, bukan sama monster, bukan sama orang lain. Ya, artinya bisa dapat dibuktikan oleh klien kami bahwa selama ya anak tersebut dalam penguasaan pengasuhan Ibu Aska, ibu kandungnya, silahkan bisa dilihat di Instagram ya, bisa dilihat di Instagram keseharian Ibu Aska bersama putrinya itu seperti apa, ya silahkan dilihat. Jadi saya rasa sangat mengada-ngada kalau ada kekhawatiran ya tertekan karena anaknya di bawah penguasaan. Ini ibu kandungnya. Iya. Ibu kandung, ibu biologis, dan ibu yang sangat menyayanginya sehingga ibu ini mau dan berani berjalan untuk mendapatkan satu kebenaran. Silahkan dilihat di Instagramnya, bisa dilihat kok. Ya, apakah anak itu selalu mukanya sedih atau selalu mukanya senang? Ya, apakah anak itu diberikan pendidikan? Apakah anak itu diberikan kesempatan untuk bermain? Ya, bersosialisasi, silahkan dilihat. Gitu. Jadi dari bukti-bukti itu kami tadi di KPAI bertemu dengan Mas Gilang, ya. Kami juga sempat berdiskusi tentang maksud dan tujuan kedatangan kami hari ini adalah ingin mempertanyakan kepada pihak lembaga negara KPAI bahwa tadi juga disampaikan prosedurnya adalah ketika seseorang merasa ya ada ketidakadilan, apakah dia seorang bapak atau seorang ibu, yang dimana dibatasi ruang geraknya, ruang waktu dan ketemu anaknya, maka bisa melaporkan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia dengan satu catatan, yaitu memenuhi segala proses atau prosedurnya. Makanya tadi kami pastikan, kami tanyakan bahwa ketika orang mengadu, entah itu bapak atau ibu, dia harus ikut sertakan dokumen legalitas bahwa dia betul adalah seorang ibunya, bahwa dia betul adalah seorang bapaknya yang sedang mengalami kesulitan bertemu dengan anak. Nah, tadi yang kami pertanyakan adalah dokumen apa yang dipakai oleh Mr. A untuk mengadukan klien kami di KPAI. Dokumennya apa? Apakah surat nikah? Apakah akte lahir anak? Apakah ya sejenis dokumen lainnya gitu. Tadi kami pertanyakan. Karena apa? Ini ada kepentingannya dengan laporan dugaan adanya pemalsuan dokumen yang sudah dilaporkan oleh Bu Aska. Gitu. Jadi kami ingin memastikan bahwa dokumen apa sih yang dipakai oleh Mr. A untuk mengadukan sehingga klien kami dipanggil di KPAI. Ya, saya minta pihak KPAI bisa transparan. Kalau memang dokumen yang diberikan kepada lembaga negara KPAI ini dalam tanda kutip ada yang tidak benar, ya itu yang kami minta untuk kejelasan dan transparan. Bang, tadi kan sempat wawancara dari pihak Alif, sempat mempertanyakan katanya keributan dan pernah ada pertemuan di bulan November di daerah Cibubur. Nggak ada Sampai sekarang. nggak ada. Alasannya karena Ibu Aska katanya pergi menghilang begitu saja, makanya Menghilang gimana, kan dia tahu rumah saya. Jadi gini Kak, kenapa alasannya dia tidak memberi nafkah lagi untuk Aska? Karena alasannya Aska meninggalkan rumah. Jadi saya tidak berhak lagi memberi nafkah untuk Aska. Ya kan untuk sayanya nggak apa-apa, nggak dikasih ya. Tapi kalau memang dia sayang anak ya harus Betul. dipikirin anak dong. Minimal susu, pamper ya. Iya. Nah pertengkaran yang terjadi dari kaitannya juga pertengkaran yang terjadi
dibatasi semua teman-temannya, nggak boleh berteman sama siapa, keluar juga susah, nge-follow cowok juga nggak boleh kayak gitu. Padahal teman. Nah, ada orang ketiga justru datangnya dari Mbak Aska tadi. Oh ya udah, tunjukin aja siapa. Kalau ngomong doang aku juga banyak bukti banget mau dikeluarin, ketemu kondom segala macam, boleh ayo. ZZ itu siapa sih Mbak? Katanya dirimu masih berhubungan sama ZZ. Artis inisial ZZ. Hah, siapa? Inisial Z lah. Siapa? Dia bilang sih begitu inisialnya. Nah, mungkin minta klarifikasi, mungkin kenal. Ngomong aja, nggak usah ZZ gitu, nggak usah ngarang-ngarang, nanti keseringan ngarang deh. Nggak ada bukti, nggak usah ngomong sembarangan. Jadi begini biar kita nggak usah terlalu dalam. Silakan sampaikan kepada pihak mereka, buktikan Iya, apa yang mereka buktikan aja semua. sampaikan karena kami semua bukti, data, informasi semua lengkap. Oleh karena itu silakan kalau memang ada tuduhan-tuduhan seperti itu, ada informasi isu seperti itu silakan saja. Ya, tapi kalian harus kita jelaskan bahwa Aska orang Indonesia, anak ini pun anak Indonesia, harus dijaga, dilindungi oleh hukum Indonesia. Itu harus tegas, harus kita sampaikan ya. Bang, yang laporan di Polres Jakarta Selatan kan dari pihak Aska yang katanya anak KDRT Selatan dan sudah ada visum kayak mereka pun membantah katanya itu terlalu, bisa dibilang mungkin terlalu lebay. Tidak ada tindakan kekerasan sampai yang katanya berdarah-darah karena mereka punya 3 saksi yang notabene ada di situ dan tidak pernah melihat kekerasan. Gimana? Jadi nggak apa-apa. Ya, jadi gini, saya menyikapinya bahwa insya Allah klien saya, Ibu Aska ini bukan orang yang halusinasi. Apa yang dia alami, kekerasan berulang, dia ceritakan kepada kami. Tentunya dengan bukti-bukti dokumen yang dia sertakan. Kalaupun dari pihak sebelah tidak mengakui ya, atau justru memutarbalikkan fakta, itu silahkan saja